Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Musola Nurul Ikhwan, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Karena itu dia nggak bakalan bisa memenuhi kebutuhannya seorang diri. Sebab itu Quran memberikan tuntunan lita'arafu. Apa lita'arafu? Bergaul. Betapa dan siapapun kita nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendirian. Perlu orang lain. Jangankan kerjaan yang susah, yang mudah aja kita perlu bantuan orang lain. Apa contohnya? Nyengir. Bener apa enggak? Nyengir paling gampang, perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau udah bisa nyengir sendirian. Bener apa enggak? Karena kita dituntun oleh agama lita'arrafu, bergaul. Yang perlu kita ingat dalam pergaulan itu ada dampak negatif, ada dampak positif, ada dampak buruk, ada dampak baik. Dampak baik kita ambil, dampak buruk kita hindari. Jelas? Apa saja dampak buruk yang mesti kita hindari? Ini aja nih yang pengen saya omongin di Tegal Rotan nih. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit. Hah? Emang pidato di sini sampai jam berapa? Jam 2. Kalau ikut patungan goceng aja nawar. Pertama, pergaulan yang perlu kita hindari, berteman sama orang yang punya sifat iri. Orang yang iri hatinya berek, kagak boleh ngelihat orang lain seneng. Nih kalau ada dalam pergaulan temen nih kayak begini, kenal aja, bekawan akrab jangan. Kenapa? Sifatnya ngiri. Nggak boleh lihat orang lain dapat nikmat. Nabi sudah mengatakan, kalau saudaramu sesama muslim mendapat nikmat, dia senang, kau ikut senang. Tapi kalau saudaramu sesama muslim tertimpa bencana, kena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya. Ini kan kita balik. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Kalau ada tetangga dapat nikmat, kekejek. Ngerti kekejek? Gedubugan. Tetangganya beli motor, demam. Ada Tegal Rotan yang kayak begitu ada? Yang mana orangnya? Tetangganya beli mobil oknam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, mampus kalian. Padahal Nabi ngajarin kita kalau tetangga kita, keluarga kita, saudara kita sesama muslim dapat nikmat, dia senang, kita ikut senang. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul nggak? Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya bini baru, nah yang ini jangan, nggak boleh.
Ternyata pergaulan itu mampu membentuk karakter dan watak kita. Dominan watak kita dibentuk dalam pergaulan. Pantas kalau orang bijak mengatakan, kalau kamu mau tahu 10 tahun lagi kamu kayak apa, lihat teman-teman kamu yang sekarang ini. Kalau teman-teman kamu orang-orang soleh, ahli ibadah, orang-orang baik, insya Allah 10 tahun yang akan datang kamu tetap berada di majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau teman kamu sekarang ini Bromo Corah, apa? Preman, bajingan, tengik, 10 tahun kemudian kamu tetap berada di majelis-majelis seperti itu. Nauzubillah min. Hati-hati milih teman. Hei, adik-adik saya, para pemuda, para remaja Tegal Rotan, hati-hati milih teman. Dalam sebait syair, Sauki Bek pernah mengingatkan dengan syair yang indah. Kata beliau, man asara asrofa asa musarrafan. Siapa yang berteman sama orang mulia, dia bakalan ikut jadi mulia. Tapi awas, siapa yang berteman sama orang hina, dia nggak bakalan ikut jadi mulia. Awalam tarrol jildalul afiru mughabbalan bisofrin lama sorohal jildal mushak. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia ikut jadi mulia. Kenapa? Temannya Quran. Coba lihat tuh lebaran haji, orang pada motong kambing, diseset kulitnya, digeletakin, kagak ada yang mau deketin. Bener apa enggak? Kotor, jorok, bau. Tapi kalau dia berteman sama Quran, dicuci, disamak, dijadikan kantong Al-Quran, dimuliakan orang. Lihat dah, tuh Quran mau diambil, dicium dulu. Bener apa enggak? Dibawanya dengan penuh hati-hati. Kulit kambing dicium ke orang. Kenapa? Temannya Quran. Al-Quran yang mulia berteman dengan kulit kambing yang hina. Tuh kulit kambing nepak kejatuhan duren, ikut jadi mulia. Sebaliknya, tapi kalau kulit kambing salah berteman, milih berteman sama kayu, jadi beduk. Apes sudah apes. Nah, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, hati-hati nih milih teman. Hati-hati milih teman. Dalam pergaulan ada tuh yang sifatnya kayak begitu. Kenal aja boleh, tapi berteman akrab ntar dulu. Jelas? Kenapa? Sifatnya iri, itu sifat yang tidak terpuji. Satu. Yang kedua, dalam pergaulan yang harus kita hindari, orang yang senengnya bohong melulu. Kemana-mana kerjaannya tipsani. Apa tipsani? Tipu sana dan sini. Memanipulasi kebenaran demi kepentingan pribadi. Bahasa anak sekarangnya pencitraan. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang berjuang, karyanya diakuin padahal dia nggak ngapa-ngapain. Biar dibilang hebat, biar dibilang berjasa, padahal mah orang yang ngejedok aja. Memanipulasi kebenaran demi kepentingan pribadi. Kata orang, mirip ayam yang punya telur, sapi yang dapat nama. Ayam yang punya telur, meden, mati-matian, ngejen tuh ayam betelur, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Bener apa itu? Ayam setengah mampus dia ngeden. Sapi yang dapat nama. Awas, hati-hati nih. Sebentar lagi negara kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan legislatif dan pilkada.
Saudara ntar mau milih siapa kek, bodo amat, saya mah kagak ngurusin. Cuma saya pesan, hei, pilih pemimpin yang jangan cuma sekedar gampang ngobrol janji, tapi yang penting bukti. Kalau cuman ngobrol-ngobrol janji, nggak pernah ngasih bukti, itu namanya tukang. Lu yang ngomong lu ya. Dua, yang harus kita hindari dalam pergaulan, punya teman yang sifatnya bohong melulu. Yang ketiga, dalam pergaulan yang harus kita hindari, punya teman yang sifatnya ngomong melulu. Hei, apaan aja dikomentarin, senengnya komen, ngomong. Bahasa anak Kebayoran, lemes. Ada di sini yang lemes. Romannya kalau sehari kagak ngomong 3 menit puyeng palanya. Ingat, lisan ini tidak bertulang. Paling gampang kalau sudah ngomentarin, ujung-ujungnya masuk kepada fitnah, masuk kepada ghibah. Akibatnya terjebaklah kita pada maksiat. Nauzubillah min. Saya ingatkan, jangan sampai kita terjebak mengomentari orang lain. Saudara, prinsipnya apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, pasti ada mulut usil orang lain yang ngomentarin kita. Enggak apa-apa, biarin aja. Ketahuilah, itu sedang terjadi transfer pahala. Dosa kita dilimpahkan kepada dia, ibadah dan pahala dia dilemparkan kepada kita. Enak apa enggak? Dulu bapak saya ngomong begini sama saya, Fikri, kalau ada 10 orang, bapak saya udah pada tahu orang sini, bapak saya ilokan. Bapak saya ngomong begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin lu mulu, jangan lu bikin puyeng. Saya bilang, emang apa, Pak? Masih ada yang 9 demen sama lu. Jadi tuh yang atuk mau ngomong apa, antebin aja, diemin aja. Ntar juga capek bacotnya. Bener enggak? Pertanyaannya terus saya balik, Bah, kalau ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana? Kata bapak saya, jangan juga lu kebangetan puyeng, masih ada 1 yang seneng sama lu, itu aja lu rawatin. Artinya apa? Setiap perbuatan kita pasti nggak bakalan utuh, ada aja mulut orang lain yang usil ngomentarin kita. Bener apa enggak? Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah kebangetan puyeng denger omongan orang. Nih, panitia malam ini nih bikin maulid, apa dipikir orang Tegal Rotan demen semua? Komentarnya cakep-cakep, belum tentu. Betul apa enggak? Ada yang dukung, komentarnya terang-terangan, bagus, maulid, saya dukung, saya setuju. Cakep komentar kayak begitu. Ada yang kagak komentar, diem aja, cuma ating gerundel. Ngomong dalam hati, mudah-mudahan ntar malam acaranya hujan gede. Ada tuh. Karena itu yang terpenting, pertama kita jangan terjebak ngomentarin orang lain. Biarin aja kalau orang ngomentarin kita, transfer pahala. Bu. Yang kedua, sepanjang kita berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah kebangetan puyeng denger komentar orang lain. Selama kita berjalan di atas kebenaran, maju terus. Jangan terlalu pusing dengerin omongan orang. Dan jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Nah, ini adik-adik saya nih. Para pemuda.
Jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Salah dalam kebenaran masih lebih baik daripada saudara tidak pernah berbuat, tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saya dong. Tong, diam dulu sebentar. Ya, ribet kalau pidato di depan ada saingan, ribet. Nih, saya ulangi. Sekali berjalan di atas nilai kebenaran, terus maju. Berbuat salah dalam kebenaran masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat dalam kebenaran. Saudara baca Quran, salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Agak pernah. Mata lu soleh. Dua, yang penting kita jangan pernah ragu dan jangan pernah takut selama kita berjalan di atas nilai kebenaran. Omongan orang pasti bakalan ada. Luqmanul Hakim pernah mencontohkan itu kepada kita. Satu hari Luqmanul Hakim bilang sama anaknya, "Nah, apa saja yang kita kerjain orang pasti bakalan ngomongin." Anaknya bilang, "Agak mungkin, Mbak. Kalau kamu nggak percaya, ayo sekarang kita buktiin." Diambil keledai. Kata Luqmanul Hakim, "Nah, sekarang kamu naik keledai, Bapak yang nuntun. Nanti kita lewat kumpulan orang banyak, kita dengar mereka ngomongin apa tentang kita." Naik anaknya ke atas keledai, nuntun Luqmanul Hakim bapaknya. Lewat kumpulan orang-orang, pada ngomong. Anak kagak punya otak. Enak-enakan naik keledai sendirian, bapak disuruh nuntun. Kata Luqmanul Hakim, "Nak, berhenti. Kamu udah dengar tadi orang pada ngomentarin apa?" "Dengar, Pak." "Apa katanya?" "Anak kagak punya otak." Sekarang gantian yuk. Kamu yang nuntun, bapak yang naik di atas keledai. Naik Luqmanul Hakim nih. Dituntun keledai sama anaknya. Lewat di kumpulan orang banyak. Komentar lagi orang-orang tuh. "Bapak PA. Enak-enakan naik keledai. Anak disuruh nuntun." "Nak, berhenti. Bapak Luqmanul Hakim turun. Kamu dengar orang komentarin apa barusan?" "Dengar, Pak." "Apa katanya?" "Bapak PA." Nah, sekarang nih keledai kita tuntun berdua yuk. Dituntun tuh keledai bapak sama anak. Lewat kumpulan orang banyak. Ngomong lagi orang-orang. Bapak sama anak otak didengkul. Punya kendaraan dituntun-tuntun, bukan dinaikin. Dengarkan nak, orang pada ngomongin kita terus. "Iya Pak, ya orang pada ngomentarin begitu ya. Sekarang bagaimana Pak? Kita naikin berdua." Nonggang berdua ada nih anak sama bapak. Lewat kumpulan orang ngomong lagi. Bapak sama anak biang gebleng. Keledai segitu kecilnya ditunggangin berdua. Nggak berperi kebinatangan. Saudara lihatlah, apapun yang kita lakukan pasti nggak akan pernah lolos dari mulut usil orang lain. Yang terpenting kita jangan ikut mengomentari orang lain. Ketahuilah sedang terjadi transfer pahala. Dosa kita dilimpahkan kepada mereka, pahala mereka ditimpakan kepada kita. Yang kedua itu tadi, sepanjang kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah kebangetan puyeng dengar omongan orang. Jangankan saudara diem aja di rumah. Saudara datang pengajian nih, apa dipikir orang pada kagak ngomongin? Saudara jangankan diem aja di rumah, datang ke pengajian masih diomongin orang. Itulah kenyataannya.
Yang terpenting kita jangan termasuk menjadi orang-orang yang mengomentari orang lain. Jelas? Nah, nih kaitannya nih. Iya, gue cuma ngeliat jam doang lah. Nih begini nih, Bu. Kerjaan yang paling capek itu pidato. Benar-benar nih kerjaan paling capek nih. Kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lalu mah sambil duduk mulut ngunyah enak terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Nah, nih kaitannya saya pengen masuk. Daripada kita ngomentarin orang lain, membuang waktu kita percuma, nggak ada manfaatnya apa-apa buat kita. Pertama, saya ingin mengajak mulai malam ini dan seterusnya, basahkan lisan kita dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Pertama, keutamaan istighfar, peluntur, perontok kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. La kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al istimrar. Enggak ada dosa yang numpuk kayak gunung, dia bakalan habis kalau digempur, dikikis dengan istighfar. Tapi sebaliknya, enggak ada kesalahan yang sepele, kalau dikerjain terus-terusan, nggak pernah digempur dengan istighfar, itu kesalahan tambah lama numpuk jadi gunung. Hei, nih hadirnya kita di sini nih, paling tidak lisan dan hati kita istighfar. Allah rontokkan kesalahan kita. Pulang kita dari majelis mulia ini, sepanjang perjalanan sisa kesalahan dan dosa-dosa kita mudah-mudahan dilunturkan, dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada komentar yang tidak, lebih baik dawamkan istighfar sebagai penggempur dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Malam ini yang hadir di sini, ada nggak yang kagak pernah bikin dosa nih? Hei, ada nggak yang nggak pernah bikin salah nih? Kita nih gudangnya salah dan dosa, betul. Saya Fikri Zainuddin MZ, salah dan dosa saya mungkin lebih besar dari Bapak dan Ibu semua. Kita nih makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Jangan sok bersih. Jangan sok suci. Kalau ngomong nyalain orang melulu. Betul apa enggak? Kita nih makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Tapi kita sebagai umat Islam diberikan harapan. Salah dan dosamu, ikuti dengan istighfar. Lalu melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu. Satu, keutamaan istighfar. Yang kedua, saudara, dengan mendawamkan istighfar, hajat dan kebutuhan hidup kita insya Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita mendawamkan kalimat istighfar, hajat dan kebutuhan kita Allah yang akan penuhi lewat jalan yang kita tidak sangka-sangka. Nih, kita nih di Tangsel baru keluar gang aja tuh macetnya udah kagak ketulungan. Bener apa enggak? Daripada nungguin lalu lintas terurai, daripada nungguin lampu merah, mulut kita kagak ngapa-ngapain, istighfar. Yang kedua, keutamaan istighfar itu tadi, Allah akan memenuhi hajat dan kebutuhan kita dari jalan yang kita tadi tidak sangka-sangka. Saya ingin menyampaikan satu riwayat, saudara. Adalah ulama besar
Imam Ahmad bin Hambal. Bu, Ibu kenal Imam Ahmad bin Hambal? Kenalan di mana lu? Kenal, sok kenal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya murid, nggak punya keluarga, nggak punya kenalan. Tapi hatinya pengen banget datang ke sana. Berangkat Imam Ahmad bin Hambal. Sampai Baghdad hari sudah menjelang senja. Mampir Imam Ahmad di musola. Datang waktu maghrib, ikut sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, Imam Ahmad bin Hambal tadarus Quran di musola. Datang waktu sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai wirid, zikir, doa, Imam Ahmad bin Hambal ngelepas gamisnya, ngelepas sorbannya, beliau lipat, pengen dijadiin bantal. Imam Ahmad bin Hambal pengen istirahat di musola. Datang merebut. Pak, kagak boleh tidur di musola. Musola tempat sholat. Kalau mau tidur di luar aja. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maaf bang, saya ini musafir. Saya mau istirahat entaran aja. Kagak boleh. Kalau mau tidur di luar aja. Musola, lampunya saya mau matiin, pintunya saya mau kunci-kunciin. Kalau mau tidur, keluar. Ya Allah, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal diomel-omelin merebut. Merebut suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari musola. Di pinggir jalan Imam Ahmad celingukan. Celingukan, ngerti orang sini celingukan? Pelangap, pelongo, pelagag, pelagag. Bingung Imam Ahmad. Dia sadar di Baghdad nggak punya keluarga, nggak punya murid, nggak punya kenalan. Tapi hatinya pengen datang ke situ. Begitu keluar dari musola, bingung. Di pojok musola ada pedagang martabak ngeliatin. Dari tadi Imam Ahmad bin Hambal celingukan aja, dipanggil sama tukang martabak. Bang, sini. Disamperin sama Imam Ahmad bin Hambal. Saya lihat abang bukan orang sini ya. Oh. Emang mau ngapain datang ke sini? Gue juga bingung. Hati pengen banget dari kampung datang ke sini nih. Cuma sampai sini saya nggak tahu mesti ngapain. Loh, abang mau nginep di mana malam ini? Saya nggak punya tujuan. Simpati lah pedagang martabak nih. Kata pedagang martabak, bang, ntar malam abang tidur aja di rumah saya dah, daripada di sini nggak punya tujuan, ntar ngapa-ngapa lagi, mendingan nginep di rumah saya aja. Cuma sekarang temenin saya dulu dagang martabak. Ulama besar loh, Imam Ahmad bin Hambal, coba bayangin, udah diomel-omelin merebut, nemenin dagang martabak. Suwe. Sepanjang nemenin dagang martabak, Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan pedagang tersebut. Lisannya nggak pernah kering dari kalimat istighfar. Nah ini dia nih. Bu, sehari, 2 hari, 3 hari Imam Ahmad bin Hambal nginep di rumah pedagang tersebut. Sampai 3 hari waktunya selesai, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih, saya udah dikasih nginep 3 hari. Cuma sebagai sesama muslim, saya maaf mau tanya. 3 hari saya nginep di rumah Bapak, saya lihat Bapak ibadahnya biasa aja. Sholat yang rawatib doang. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Tuh rawatib doang tuh. Gak ada qobliyah ba'diyah. Sholat saya lihat Bapak yang rawatib doang. Ngaji tadarus Quran saya lihat juga begitu, seainan doang. Seainan, ngerti seainan ya, dari ain ketemu ain lagi tuh. Cuma yang saya takjub,
3 hari saya nginep di tempat Bapak, tidak pernah waktu terbuang. Lisan Bapak selalu basah dengan pembacaan istighfar. Ngomong-ngomong emang udah lama ngamalin istighfar, Pak? Kata pedagang martabak, ya belum lama amat sih Bang. Baru juga 30 tahun. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Pak, maaf. Selama 30 tahun ngamalin istighfar, hajat dan kebutuhan Bapak dikabul nggak oleh Allah? Belum melotot pedagang martabak. Bang, saya mengamalkan istighfar. Alhamdulillah, hajat dan kebutuhan saya dikabul oleh Allah. Dipenuhi oleh Allah. Walaupun kasat mata, secara zohir, ikhtiar saya cuma dagang martabak. Tapi anak-anak saya sekolah tinggi semua. Alhamdulillah, jadi orang. Allah cukupkan segala hajat dan kebutuhan saya dengan istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hambal, jangan ngegas dong. Masih ada nggak kebutuhan Bapak yang belum dikabul oleh Allah? Ada Bang, atau sampai gini hari ini saya pengen banget Allah belum ngizinin. Apa itu Pak? Saya dengar di kampung Blasonono ada ulama besar, ilmunya luas, muridnya banyak. Saya pengen banget silaturahmi ke ulama tersebut, tabarukan ngambil berkah. Cuma karena saya dagang, saya belum sempat untuk mengunjungi silaturahmi tabarukan kepada ulama besar tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya boleh tahu, emang tuh ulama namanya siapa? Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang membawa hatinya condong datang ke kota Baghdad adalah kalimat istighfar yang selalu didawamkan pedagang martabak tersebut. Bukan cuma Imam Ahmad menjejakkan kakinya ke Baghdad, tapi langsung nginep di rumah pedagang tersebut 3 hari 3 malam lamanya. Daripada kita ngomentarin orang yang kagak-kagak, lebih baik dawamin istighfar. Satu. Yang kedua, daripada mulut kita ngomentarin orang. Yang kedua, saya ingin mengajak mulai malam ini dan seterusnya, lebih baik basahkan lisan kita dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita nih utang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Alam semesta ini tercipta karena nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Bahkan dalam satu riwayat diceritakan begini. Ketika Nabi Adam tercipta, oleh Allah Nabi Adam dipersilakan untuk tinggal di sorga. Kan begitu tuh. Betul apa enggak? Sorga apaan aja ada. Komplit, fasilitasnya lengkap. Cuma karena Nabi Adam tinggal di sorga sendirian, iseng. Nih sama kayak kita nih. Saudara tinggal di Tangsel. Serpong punya saudara, ambil bawa pulang. BSD punya saudara juga, ambil buntel bawa pulang. Mall paling besar di Tangsel, ambil bawa pulang. Apaan aja di Tangsel punya saudara. Tapi saudara hidup di Tangsel sendirian, enak apa enggak? Nabi Adam tinggal di sorga, fasilitas apaan aja ada, segala macam tersedia. Tapi karena tinggal di sorga sendirian, iseng. Kelentar, ngetan, ngulur. Lah sendirian. Walaupun apa aja ada, tapi kalau sendirian nggak enak, iseng. Jelas? Allah paling tahu. Diciptakanlah oleh Allah Siti Hawa, diambil dari tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam. Tercipta Siti Hawa, sama manusia, cuma beda bentuknya. Siti Hawa perempuan. Nabi Adam di sebelahnya ada perempuan, momen nyemek aja. Nah, ini umumnya nih penyakit orang laki. Umumnya penyakit orang laki kagak boleh lihat jidat licin.
Nabi Adam ngelihat di sebelah ada perempuan, Siti Hawa, mau main pegang aja. Allah larang. Kata Allah, Adam, jangan main pegang sembarangan. Kalau kamu mau halal terhadap Siti Hawa, bayar maharnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya bayar maharnya Siti Hawa? Kata Allah, antusolliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bayar mahar terhadap Siti Hawa dengan pembacaan sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, manusianya belum dilahirkan ke alam dunia, pernikahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa, maharnya membacakan sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau ditanya nih jamaah sini ini orang Tegal Rotan pasti ngaku cinta sama Nabi. Betul apa enggak? Kalau ditanya juga pasti ngakunya umat baginda Nabi. Betul apa enggak? Cuma sayangnya kita ini sekarang baru sekedar pinter ngaku. Kita ini baru pinter ngaku. Persoalannya di akhirat nanti kita diakuin sama Nabi apa enggak? Tuh masalah utama tuh. Di dunia kita baru cuma sekedar pinter ngaku umat Nabi. Yang namanya ngaku boleh murah, mudah, siapa juga nggak apa-apa. Tiba ngaku boleh-boleh aja. Betul? Bu, saya tanya nih, Ibu kenal nggak sama Jokowi? Ngaku. Ngaku tuh, ngaku. Jokowi kenal nggak sama Ibu? Kasian. Apa bedanya sama kita? Apa bedanya sama kita? Di dunia kita ngaku umat baginda Nabi. Di dunia kita ngaku cinta kepada baginda Nabi. Baru sekedar pinter ngaku. Persoalan besar. Di akhirat nanti kita diakui apa enggak sebagai umat beliau. Tuh yang jadi persoalan kita semua. Kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi nanti di akhirat. Saya ingatkan satu saja. Masih lama. Lah gue punya bini di rumah. Satu saja. Tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita ingin diaku umat baginda Nabi nanti di akhirat, maka kualitas ibadah harus kita tingkatkan. Saudara, kualitas ibadah. Bukan kuantitas ibadah, tapi kualitas ibadah. Dalam sejarah kita baca misalnya, satu-satunya makhluk yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak? Dosa sudah mendapat jaminan ampun, ibadah Nabi makin luar biasa. Apa contohnya? Sholat beliau makin beliau tingkatkan. Walaupun dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya khusus sholatnya makin luar biasa. Saya mah yakin. Bu, woi mau kemana woi? Bu, woi mau kemana? Woi mau pulang bareng woi. Biarin yang bangun gue teriakin. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, ibadahnya makin luar biasa, khususnya sholat beliau. Saya mah yakin kalau ada orang Tegal Rotan, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin tuh orang kagak bakalan sholat lagi. Betul. Nabi enggak, walaupun dosa sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya, ibadahnya makin luar biasa. Apa sumbernya? Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya pun tidur.
Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Tuh, dosa sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya mendusin sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Istrinya mendusin pertengahan malam, dilihat suaminya masih sholat juga. Bu, istri Nabi mah kalau tidur bentar-bentar mendusin. Istri Nabi kalau tidur bentar-bentar mendusin. Istri Nabi, istri orang Tegal Rotan kalau tidur geblok. Kata Aisyah, sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai suami saya sholat, saya samperin, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh, nah ini mumpung maulid deh. Nabi itu ternyata, bacalah sejarah beliau. Nabi itu ternyata suami paling romantis sama istrinya. Sejarah itu kita baca, beliau kalau manggil istrinya kalimatnya mesra. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nah, ini ngajarin kita nih, Pak. Nabi itu sebagai suami romantis sama istrinya. Ini ngajarin kita kalau manggil istri panggilannya romantis. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi ternyata dapat membentuk keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita nih orang laki kan kadang-kadang enggak. Mentang-mentang berumah tangga belasan tahun, manggil bini kebangetan jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh, jujur nyakitin. Nabi enggak, ada apa yang? Kata Sayyidah Aisyah istri beliau, Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu banget, ngapa sih Bang? Kita lihat nampaknya Sayyidah Aisyah setengah protes. Wajar dia setengah protes sama suaminya, sayang sama suaminya, takut suaminya ngapa-ngapa. Itulah tanda cinta seorang istri kepada suaminya. Pak, makanya kalau di mana-mana bini nelpon angkat. Dia bukan cemburu sama kita, khawatir kita kenapa di mana-mana. Makanya kalau istri nelpon, bapak lagi di mana-mana, angkat biar hatinya tenang. Angkat aja, habis itu lemparin comberan. Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Kalau sholat jangan gitu-gitu amat, nggak apa sih Bang? Setengah protes kelihatannya. Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya makin saya tingkatkan. Kembali penutup, saudara, kalau kita mau diaku sebagai pengikut baginda Nabi, tingkatkan kualitas sholat kita. Bukankah tujuan utama didirikannya ibadah sholat agar kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Betul apa tidak? Sayangnya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat terjebak kepada rutinitasnya saja. Cuma sekedar gugurin kewajiban. Perbuatan keji dan munkar terus kita laksanakan. Ini namanya sholat belum berhasil membentuk karakter kita. Apa sholatnya yang salah? Kitanya yang geblek. Jelas? Jelas?
Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Perbuatan keji dan munkar terus dilakukan. Sholatnya rajin, sama tetangga pelotot-pelototan. Oh, di Tegal Rotan mah kagak ada. Sama tetangga akur semua. No, belah sono no. Ada banyak no yang belah sono no. Sholat mah sholat, tapi sama tetangga pelotot-pelototan. Sama tetangga ribut mulu. Bukan di sini, kampung Blasono. Blasono banyak yang kayak begitu tuh. Entah saya tanya pindahan dari Tegal Rotan katanya. Bukankah tujuan sholat supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar? Perlu diketahui. Perbuatan keji dan munkar sesungguhnya adalah perbuatan-perbuatan hewan. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan dalam diri kita manusia ini ada yang disebut dengan sifat bahimia. Apa sifat bahimia? Sifat binatang buas. Tuh, perbuatan keji. Itu sifat binatang buas. Pantas kalau dalam riwayat diceritakan di akhirat tuh ada orang dibangkitkan. Iya, anaknya ngantuk kali Bu. Nggak apa-apa, silakan. Kalau yang begini gue kagak teriakin. Sampai mana udah gue ngomong barusan itu. Pantas ada satu riwayat yang menyebutkan di akhirat itu ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Hidup di Tegal Rotan perbuatannya perbuatan macan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa perbuatan macan? Mau menang sendiri, egois, nggak mau kalah. Itulah perbuatan macan. Betul apa enggak? Macan. Macan kan kagak mau ngalah, bener apa enggak? Lihat dah di mana juga ada hutan pasti rajanya macan. Tuh hutan walaupun belum pernah bikin pilkada, macan mah kagak mau tahu ada pilkada apa enggak. Pokoknya saya raja. Setelah macan naik jadi raja, bukan ngelindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya sendiri. Macan. Agak mau ngalah macan. Ada lagi dibangkitkan di akhirat badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Di Tegal Rotan perbuatannya monyet. Bu, ibu tahu monyet? Ya lu taunya jangan melototin gua dong. Apa perbuatan monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu perbuatan monyet tuh. Orang banyak nggak yang begitu? Monyet. Monyet. Nah, kapan-kapan main dah ke Ragunan. Hampir depan kandang monyet. Perhatiin tuh. Kasih pisang dimakan. Kasih lagi tangannya megang. Kasih lagi kakinya nyekel. Mulut ngenyoh. Ngenyoh tahu ngenyoh? Tangan megang, kaki nyekel, temennya dikasih, masih disamber juga. Monyet. Selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Tangsel. Selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Banten. Selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Indonesia. Kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan buat rakyat. Cuma tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin tambah sengsara. Ada lagi di akhirat dibangkitkan badannya manusia, mukanya muka tikus.
Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Di Tegal Rotan perbuatannya perbuatan tikus. Hei. Apa perbuatan tikus? Grogotin barang yang disimpan rapi-rapi. Betul apa enggak? Tikus. Hei. Tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digrogotin. Tikus. Tikus. Beras rakyat disimpan di Bulog baik-baik, digrogotin. Laki naruh duit di selipan baju. Ayo. Dah ini aja dah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.